Indonesia bangkit lawan Irak demi tiket ke putaran final Olimpiade 2024. Sah Martin Faiz jadi WNI. Kekuatan kiper timnas Indonesia bertambah. 7 pelajaran berharga di balik kekalahan timnas U23 Indonesia dari Uzbekistan. Ragnar Ortmangun mengungkap perbedaan perilaku fans Indonesia dengan Belanda. Profil pemain keturunan yang segera diambil sumpah WNI. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa. Hasil ini membuat Garuda Muda tersisih dari babak semifinal dan tidak bisa memastikan tiket ke putaran final Olimpiade 2024 lebih cepat. Meski begitu, Timnas U23 Indonesia masih memiliki kesempatan kedua usai kalah dari Uzbekistan. Kesempatan tersebut datang saat laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 kontra Irak. Laga tersebut bakal tersaji pada 2 Mei di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tissa mengaku bahwa Timnas U23 Indonesia menerima kekalahan dari Uzbekistan. Ratu Tissa juga mengaku bahwa Uzbekistan unggul segalanya di lapangan. Meski begitu, Ratu juga mengapresiasi kinerja para pemain Timnas U23 Indonesia sepanjang pertandingan. Kekalahan tersebut diharapkan menjadi pemicu Timnas U23 Indonesia bangkit di laga berikutnya. Momentum bagus yang diciptakan oleh Timnas U23 menumbuhkan harapan tersendiri bagi PSSI. PSSI berharap momentum ini bakal menjadi pelecut semangat Timnas Indonesia bisa bersaing di kancah sepak bola Asia. Ratu Tissa meminta Timnas U23 Indonesia untuk langsung memikirkan laga berikutnya kontra Irak dalam penentuan tiket menuju Olimpiade. Selain itu juga Timnas U23 Indonesia juga diminta untuk tidak memikirkan laga playoff antar benua yang akan digelar 9 Mei 2024 mendatang. Martin Faiz telah resmi menjadi warga negara Indonesia usai menjalani sumpah. Dengan begitu, kekuatan kiper timnas Indonesia dipastikan bertambah. Dari laman resmi kantor wilayah Kemenkumham, Martin Faiz telah resmi menjadi WNI. Kiper FC Dallas itu mengambil sumpah dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Andika Dwi Prestia. Martin Faiz terlihat mengenakan jas dan peci berwarna hitam serta dasi merah saat melakukan sumpah WNI. Ia pun berharap Martin Faiz bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Pengambilan sumpah Martin Faiz membuat semua pihak terkejut sebab PSSI tak memberi pernyataan resmi mengenai jadwal pengambilan sumpah kiper keturunan Belanda Indonesia tersebut. Kendati demikian, kehadiran Martin Faiz dipastikan menambah kekuatan timnas Indonesia. Selain itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong kini memiliki banyak opsi penjaga gawang karena kerap mengandalkan Hernando Ari. Sebelumnya Martin Faiz menjalani proses naturalisasi bersama Tom Haye dan Ragnar Ortmangun. Tetapi Tom Haye dan Ragnar akhirnya mengucapkan sumpah WNI lebih dahulu dan bahkan sudah membela timnas Indonesia. Sementara Faiz dia baru menjadi WNI pada hari ini. Proses naturalisasi Faiz mendapat hambatan karena dia pernah bermain 90 menit bersama timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Euro U21 2021. PSSI pun mengajukan banding mengenai status Martin Faiz yang sempat membela Belanda U21 lebih dahulu ke pengadilan olahraga. PSSI akhirnya telah menyelesaikan permasalahan Martin Faiz sehingga bisa memperkuat timnas Indonesia nantinya. Kini Martin Faiz berpeluang tampil bersama timnas di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab skuad Garuda akan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024. 2 laga tersebut akan berlangsung di Indonesia. Sekedar diketahui, timnas Indonesia U23 harus menerima kenyataan gagal lolos ke partai final. Pertandingan menghadapi runner-up edisi sebelumnya, Uzbekistan U23 di babak semifinal, skuad Garuda harus tumbang dengan skor 0-2. Kekalahan itu tentu menjadi tamparan keras bagi timnas U23 Indonesia. Namun di balik itu semua, ada pelajaran berharga yang bisa dipetik oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan. Yang ketujuh, sepanjang pertandingan bisa disaksikan Uzbekistan U23 memainkan high passing yang tiada henti. Mereka mampu menguasai bola dengan baik dan langsung melakukan tekanan ketika kehilangan bola. Hal ini dapat menjadi pelajaran bagi skuad Garuda Muda, yang mana sang lawan menunjukkan etos bermain yang lebih menekan. Keenam, variasi serangan. Dari laga semifinal melawan Uzbekistan semalam, terlihat pemain timnas Indonesia U23 cukup monoton. Berbeda dengan Uzbekistan,
yang memiliki gaya bermain variasi. Mereka bisa bermain melebar, masuk, tiki taka dan lain sebagainya. Kelima, pertahanan yang solid. Meski kebobolan 2 gol, lini pertahanan timnas Indonesia 23 tampil dengan solid untuk menahan gempuran pasukan Serigala Putih. Meski begitu, masih ada beberapa momen Indonesia kecolongan tentu harus diperbaiki di masa mendatang. Keempat, kekuatan mental yang masih kurang. Ya, tentu mental pemain di bawah Son Sintayong memang sudah meningkat, akan tetapi untuk level Asia sepertinya masih perlu ditingkatkan lagi, khususnya saat posisi tertinggal. Terlihat laga melawan Uzbekistan U23 semalam, kebobolan 1 gol membuat pemain timnas U23 Indonesia kacau balau, yang membuat Fazulay dan kolega lebih menguasai permainan. VAR merugikan timnas Indonesia di laga semifinal U23. Timnas U23 Indonesia sepertinya banyak dirugikan oleh VAR. Meski begitu, ini menjadi fokus pemain agar lebih teliti dalam bermain agar tidak terkena offside, pelanggaran ataupun hal yang dirugikan. Kedua, menerima kekalahan. Sejak turnamen digelar, tak ada yang mengunggulkan Indonesia untuk bisa melaju ke semifinal. Karena itu, kekalahan di 4 besar patut disyukuri. Para pemain harus bisa lebih menerima kekalahan dan menjadikannya sebagai motivasi untuk berkembang di kemudian hari. Yang pertama, bahan evaluasi. Kekalahan timnas Indonesia U23 dari Uzbekistan dapat menjadi tolok ukur bagi pelatih dan PSSI terkait seberapa jauh dunia sepak bola ini berkembang. Hal ini juga menjadi bahan melihat setiap kekurangan yang dimiliki skuad Garuda Muda. Scott Halder dari PSSI, Sintayong dan pemerintah dapat mengambil langkah strategis untuk perkembangan yang lebih baik. Selanjutnya, timnas U23 Indonesia akan menghadapi Irak di perebutan posisi ketiga pada Kamis 2 Mei 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Jika Indonesia menang, timnas Indonesia dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Winger timnas Indonesia Ragnar Ormangun mendapatkan banyak pengalaman unik meskipun baru sekali bermain bersama skuad Garuda. Dia melihat perbedaan perilaku fans sepak bola di Indonesia dan juga Belanda, hingga bicara soal julukan Wajib. Ragnar Ormangun mengakui fans sepak bola Indonesia memang terhitung sangat unik. Mereka terlihat begitu tergila-gila dengan para pemain timnas Indonesia. Itulah fenomena yang ditangkap oleh Ragnar ketika tampil bersama tim Merah Putih pada Maret lalu. Pemain asal klub Fortuna Sittard itu mengungkapkan kegilaan ini sangat berbeda dengan fans yang ada di tanah kelahirannya, yaitu Belanda di sana. Mereka terkesan biasa saja ketika berjumpa dengan seorang pesepak bola. Kalau di Belanda bukan hal yang wajar orang-orang menunggu kami di hotel untuk meminta berfoto. Saya pikir orang Belanda lebih biasa kalau melihat pemain sepak bola. Jadi mereka mengetahui kalau kamu pemain sepak bola, tetapi mereka juga tahu bahwa dia juga hanya seorang manusia biasa. Kalau di Indonesia orang-orang lebih senang melihatnya dan fanatiknya lebih gila, ujar Ragnar Ormangun. Hadirnya Ragnar sebagai satu di antara penggawa timnas Indonesia diiringi dengan julukan baru. Banyak netizen yang memanggilnya Wajib. Alasannya sederhana, karena pemain berusia 26 tahun itu memeluk agama Islam. Bagi Ragnar, julukan semacam ini tak perlu diambil pusing, malahan dia menganggapnya sebagai sebuah guyonan. Apalagi rekan timnya Jai Ijes juga mendapatkan panggilan baru, yaitu Bang Jai. Dia berujar, "Ya, saya juga melihatnya. Pada akhirnya saya tidak bisa menghindari julukan itu. Saya melihat di mana-mana, menurut saya hal itu lucu dan juga hal wajar," kata Ragnar Ormangun. Bersama dengan Jai, waktu itu kami di kamar dan kami melihat dia dipanggil Bang Jai. Setelah pertandingan bersama timnas Indonesia di Jakarta, kami melihat komentar-komentarnya. Selama memperkuat timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia medium Maret lalu, Ragnar Ormangun memang mendapatkan jatah satu kamar bersama Jai Ijes. Dari momen kebersamaan ini, keduanya sering bergurau soal nama panggilan masing-masing yang diberikan fans timnas Indonesia. Nama inilah yang mereka gunakan untuk memanggil satu sama lainnya. Menurut kami itu hal yang lucu, makanya saya juga memanggil itu ke dia. Dan saat saya dapat nama panggilan, dia juga memanggil saya seperti itu, kata Ragnar Ormangun. Ragnar dan juga Jai memang punya peran penting membela skuad asuhan Sintayong, menggilas Vietnam 3 gol tanpa balas. Kedua-duanya sama-sama mengukir 1 gol pada pertandingan itu. Kekuatan timnas Indonesia untuk melakoni beberapa pertandingan ke depan dinilai akan semakin kuat. Hal itu dikarenakan kehadiran pemain keturunan terbaru yang segera menjadi warga negara Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Kelvin Verdonk. Kelvin merupakan pemain asal Belanda yang mempunyai darah Indonesia. Darah Indonesia yang dimiliki pemain 27 tahun tersebut berasal dari ayahnya. Ayah Kelvin berasal dari Melabo, Aceh. Perlu diketahui, Sintayong memang membutuhkan tenaga baru dari pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Timnas Indonesia berpeluang besar melaju ke babak selanjutnya di ajang tersebut. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia kini juga duduk di peringkat klasemen sementara grup F
dengan posisi kedua. Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan saja untuk memastikan diri melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Adapun Timnas Indonesia masih menyisakan 2 pertandingan lagi melawan Irak dan juga Vietnam. Timnas Indonesia mempunyai keuntungan besar karena 2 pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kelvin berpeluang menjadi pemain Timnas Indonesia lewat unggahan dari kakak kandungnya, Derly Perdong. Ia mengupload momen bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Up to Indonesia, tulis Derly Perdong. Tapi demikian, PSSI juga memberikan informasi bahwa akan ada tambahan 2 pemain keturunan yang akan segera membela Merah Putih. Meski begitu, PSSI belum menyampaikan secara detail karena masih menunggu sang pemain itu tiba di Indonesia.